calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP NU Sabilil Huda Kabupaten Kediri. Kali ini saya bersama dengan Ibu Faristi Putri Ayu. Beliau ini adalah guru bahasa Inggris di SMP NU Sabilil Huda. Selamat siang Bu Putri. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu, kali ini kita bertemu di sini untuk melakukan percakapan praobservasi. Jadi sebelum saya melakukan supervisi di kelas nanti, kita lakukan percakapan dulu Bu ya. Ya, baik. Jadi pelaksanaan supervisi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Harapannya nanti setelah proses observasi yang saya lakukan nanti, Ibu dapat mengembangkan kompetensi yang Ibu miliki sehingga nanti berdampak baik dalam proses pembelajaran. Dan percakapan praobservasi ini tujuannya adalah untuk persiapan awal Bu. Jadi harapannya dengan kita lakukan percakapan praobservasi ini, Ibu nanti ketika saya amati dalam proses supervisi, Ibu dapat tampil lebih percaya diri, kemudian pembelajaran dapat berjalan dengan lebih lancar dan dapat menghasilkan proses pembelajaran yang lebih baik atau yang terbaik bagi para siswa. Untuk itu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu Putri ya. Yang pertama, dalam proses pembelajaran nanti kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Naya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada proses pembelajaran saya ini seperti yang sudah saya cantumkan pada rencana pembelajaran saya, yaitu melalui pembelajaran saya ini para siswa diharapkan dapat yang pertama menyebutkan tujuan dan macam-macam teks naratif dengan tepat karena materi saya adalah naratif teks. Nah, yang kedua, para siswa dapat menentukan urutan struktur teks dengan runtut dan benar karena dalam bahasa itu pasti kaitannya dengan kaidah atau dengan struktur secara runtut dan benar. Kemudian yang ketiga, para siswa dapat melakukan tanya jawab mengenai unsur kebahasaan teks naratif dengan benar, kaitannya dengan discussion dan akan mengembangkan tujuan pada skill speaking anak-anak. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu para siswa dapat mempresentasikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dengan percaya diri. Itu tadi Bu tujuan pembelajaran saya. Baik Bu, kemudian dalam kegiatan pembelajaran nanti kira-kira area pengembangan mana yang ingin Ibu capai? Nah, untuk area pengembangan sendiri, saya lebih ingin mengembangkan mereka pada area pengembangan keterampilan anak-anak. Kenapa? Karena para siswa khususnya kelas 9 ini sudah mulai harus melakukan seperti praktik, tidak hanya teori saja, entah itu di dalam maupun di luar kelas. Karena kaitannya sekali lagi yang namanya bahasa itu tidak lepas dari yang namanya praktik, dan mereka harus memahami, tidak hanya menangkap teori tapi mereka juga harus bisa mempraktikkan. Maka dari itu saya bertujuan untuk mengembangkan pada area keterampilan. Kira-kira dari yang Ibu ingin kembangkan dari area keterampilan itu, ukuran keberhasilannya bagaimana? Ukuran keberhasilan para siswa ya. Mungkin outputnya dari para siswa. Tujuan saya bisa saya katakan tercapai ketika para siswa mampu mempresentasikan pemahaman mereka kepada saya, khususnya kepada seluruh teman-temannya, entah dia mempresentasikan kesimpulan dari pembelajarannya atau mungkin hanya sekilas dari pemahaman yang sudah saya jelaskan. Ketika mereka mampu mempresentasikan sesuai dengan struktur, sesuai dengan tujuan pembelajaran saya tadi, saya bisa mengatakan bahwa mereka sudah lebih dari cukup untuk bisa dikatakan berhasil memahami materi naratif teks tersebut. Ya, baik Bu. Jadi nanti Ibu mengukurnya dari hasil presentasi siswa. Ya, dari hasil presentasi siswa sesuai pemahaman mereka. Ya, sesuai. Terus kemudian selanjutnya nih Bu, kira-kira dalam proses pembelajaran nanti
Bisa Ibu ceritakan langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, kemudian strategi yang Ibu gunakan nanti apa? Kalau untuk langkah-langkah atau strateginya, biasanya ketika saya mengajar, terutama bahasa Inggris, pasti saya akan mengajak mereka untuk review dulu entah kosakata atau tenses, materi-materi yang sudah saya ajarkan entah di pekan lalu atau di semester yang lalu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka akan mudah terconnecting atau mudah tersambungkan ketika mereka mengingat materi yang sebelumnya. Nah, setelah itu pada naratif teks ini, strategi yang saya ambil, saya menggunakan focus group discussion guna memperkuat skill mereka dalam berdiskusi, seperti mereka akan berdiskusi, bertukar pikiran, mereka akan menggunakan skill mereka secara tidak sengaja, secara tidak langsung, seperti mereka akan berdiskusi, otomatis mereka akan speaking, saling bercakap-cakap. Mereka akan menulis kesimpulan, otomatis mereka akan meningkatkan skill writing. Mereka akan membaca, dari menyimpulkan itu pasti mereka akan membaca teksnya terlebih dahulu, maka dari itu mereka sudah menggunakan skill reading. Mereka mendengarkan temannya berpendapat, nah secara tidak langsung mereka sudah menggunakan skill listening. Kemudian dari grup tersebut mereka akan mempresentasikan kepada teman-temannya, kepada saya selaku guru pengampu, tentang sejauh mana sih pemahaman saya dan para grup dalam materi ini. Nah, seperti itu. Bisa Ibu sampaikan untuk langkah penutupnya, bukan tadi Ibu sudah sampaikan di bagian awal atau pendahulunya menyampaikan review, terus kemudian yang kedua nanti fokus group discussion langsung berbentuk diskusi, kemudian ada presentasi, kemudian di bagian penutupnya seperti apa? Di bagian penutup mereka akan menyimpulkan pemahaman dari para siswa, bukan antar kelompok tapi dari individu. Jadi mereka akan menjelaskan pemahaman mereka dari materi yang sudah kita pelajari. Nah, dari situ biasanya akan muncul pertanyaan dari teman sejawatnya. Jika berarti saya tadi belum paham di bagian yang ini, bisa kamu jelaskan sesuai dengan pemahamanmu. Nah, biasanya seperti itu bagian penutupnya. Selanjutnya Bu, dalam proses pembelajaran nanti kira-kira media yang akan Ibu gunakan apa? Untuk medianya, karena saya menggunakan link pada YouTube, jadi saya membutuhkan LCD tentunya sebagai layar untuk menampilkan video pada mereka, dan saya membutuhkan media teks naratif yang akan mereka gunakan untuk berdiskusi bersama grup, bersama satu grup. Nah, ini tadi kan Ibu sudah menyampaikan bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Terus kemudian saya ingin tanya Bu, kira-kira kapan ini saya bisa mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Untuk waktunya bisa dilakukan pada hari Selasa di jam 8:15. 8:15 ya. Jadi hari Selasa ya. 8:15 berarti Selasa minggu depan. Minggu depan. Baik Bu. Jadi kelas berapa Bu? Di kelas 9B. Oh, di kelas 9B. Ya. Baik Bu. Jadi nanti setelah kita sepakati waktunya dan sudah Ibu jelaskan pula proses-proses pembelajarannya, nanti di hari Selasa di minggu depan di jam 8:15 saya akan datang di kelasnya Bu Putri untuk mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian akan saya lihat apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan nanti. Terus nanti di pertemuan selanjutnya kita melakukan percakapan lagi Bu, di percakapan pasca observasi nanti akan ditemani oleh pengajar praktik. Jadi cukup sekian percakapan pra observasi kita Bu. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kita ketemu lagi nanti di kegiatan observasi. Terima kasih Bu Putri. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. As every day, how are you guys? I'm fine.
apa coba? Narrative text. That's good. Jadi hari ini kita mau review. What is review? Review itu apa? Mengulang. Like I think karena minggu kemarin itu masih sebatas introduction, pengenalan. Jadi cuma pengenalan itu sekilas seperti bagaimana. Hari ini kita akan belajar more deeply about narrative text. You get it? Yes. Paham? Paham? You understand? Yes. Nah, for starting today, we would like to watch the video from YouTube. Ya. Yes. Silakan dilihat, diperhatikan, dan dipahami. Oke? Oke, Miss. Oke, silakan dilihat, diperhatikan, dan dipahami. After you watch the video, setelah kalian melihat video, akan saya bagi, nanti tak bagi menjadi 3 groups. Berapa? Berapa Tiga group? grup. Bagi menjadi 3 kelompok. Berarti masing-masing per grup ada berapa partisipan? 7. Ada 7 partisipan. Yang bagi siapa? Yang bagi Bu Putri sendiri. Biar adil. Biar rata. Oke. Tapi lihat, wah aku sama ini nggak ada. Semuanya rata. Oke, sekarang silakan diperhatikan. Siap-siap ya, silakan disimak. Oke, disimak, diperhatikan dan dipahami. Start from now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello these people. Welcome to English lesson Belajar Sambil Rebahan ala Fikir Lesehan di File. Okay guys, today we will study about narrative text. Hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Apa sih itu narrative text? Nah, narrative text adalah an imaginative story to entertain people. Jadi, sebuah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Jadi, cerita atau dongeng yang bersifat imajinatif atau bersifat hayalan yang tujuannya adalah hanya untuk menghibur seseorang. Oke? Beberapa tipe dari narrative text yang bisa kita temui biasanya adalah tentang fairy tales atau dongeng. Nah, kemudian yang kedua ada folktale atau cerita rakyat. Yang ketiga ada fabel atau cerita tentang binatang. Yang keempat legenda atau legend. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini untuk fairy tales, the lady, the goose with the golden teeth. Jadi sebuah dongeng cerita tentang angsa dan telur emas. Jadi kan nggak ada kan kayak gitu. Jadi masih bersifat hayalan banget. Jadi namanya fairy tales. Contoh yang kedua biasanya Snow White, kemudian Cinderella. Itu hanya cerita-cerita dongeng hayalan yang biasanya ada. Contoh yang kedua ini tentang folktale. Tipe yang kedua adalah folktale atau cerita rakyat. Kalau di Indonesia banyak banget cerita rakyatnya. Contohnya adalah Sangguniang dan Malin Kundang. Itu contoh dari folktale. Next, fabel. Fabel seperti yang dikatakan adalah cerita tentang binatang atau dongeng tentang binatang. Contohnya The Ant and the Giraffe. Jadi cerita antara merpati sama semut. Kemudian cerita The Elf and the Gopher, jadi antara semut dan juga belalang, misalnya tentang si kancil dan lain sebagainya. Itu adalah cerita tentang fabel. Jadi semua cerita yang tentang binatang, dongeng tentang binatang itu namanya adalah fabel. Yang terakhir ada legend atau legenda. Contohnya adalah legenda dari Banyuwangi. Jadi kalau misalnya legenda itu biasanya berdasarkan tentang suatu tempat asal usul dari suatu tempat gitu ya. Legend of Banyuwangi, kemudian juga The Legend of the Balik atau legenda dari Lengkungan. Kita lanjut ke purpose-nya, tujuannya. Pasti di purpose itu pasti ditanyain selalu kalau dalam soal-soal teks. Kalau ada pertanyaan, misalnya pertanyaan adalah what is text writing, kemudian text writing for, what is the purpose, atau what is the social function, or what is the writer's intention. Jadi kalau ada kata-kata ini yang udah dikasih warna kuning, writing for, purpose, social function, atau intention, berarti soal ini dia tuh nanya tentang purpose-nya
boleh, atau to entertain juga boleh. Yang ketiga, to teach us to have character, untuk mengajari kita mempunyai karakter yang bagus. Biasanya dalam sebuah cerita itu kan ada tokoh-tokohnya yang punya karakter tertentu kan. Nah, itu bisa kita ambil pelajaran. To teach us to have character. Yang keempat adalah to make us learn something from the story, untuk membuat kita belajar sesuatu dari cerita tersebut, begitu. Tentang purpose-nya, ingat, jadi nanti tinggal milih, kalau nggak to amuse, ya to entertain, kalau nggak to entertain to teach, kalau itu to make us learn something, gitu ya. Tinggal milih aja nanti pilihan dari kayak gimana. Kita lanjut ke jenis structure-nya dari naratif teks itu ada apa saja. Yang pertama ada orientation. Nah, orientation ini biasanya berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, dan juga waktu. Dan biasanya juga terletak di paragraf pertama biasanya ya. Yang kedua ada complication. Complication ini berisi tentang masalah dari sebuah cerita itu tadi. Dan yang ketiga ada resolution. Kalau ada masalah tentunya ada solusi dari masalahnya. Nah, inilah solusi masalahnya itu disebut dengan resolution. Dan yang terakhir ada reorientation. Namun khusus untuk reorientation ini biasanya itu optional, bersifat optional itu bersifat kadang ada, kadang enggak. Nah, reorientation ini biasanya berisi kayak moral value atau nilai-nilai moral yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian kita ke language features-nya atau jenis tipe bahasaannya. Biasanya teks naratif itu ciri-cirinya apa aja sih? Yang pertama, menggunakan epoch of time. Jadi, kalau misalnya epoch of time-nya itu berawal dengan once upon a time, kemudian one day, long time ago, itu ya. Kalau misalnya dia berawal kayak once upon a time, one day, long time ago, ingat ini ciri-ciri yang paling gampang. Tanpa kita harus membaca teks, kita udah tahu kalau udah dimulai dari once upon a time, one day, long time ago, berarti dia adalah naratif teks. Yang kedua, dia menggunakan past tense. Entah itu menggunakan simple past tense atau past continuous tense. Jelas dia menggunakan past tense. Contohnya adalah he lived in the jungle. Jadi dia ada di belakang yang bisa menggunakan verb 2. Lagi she show a big house, biasanya menggunakan verb 2 di sini ya. Next, ada specific character atau specific participle-nya. Jadi ada tokoh khususnya yang biasanya diceritain. Kayak misalnya Aladdin, kemudian Snow White, Cinderella, The Ant, and the Duck. Jadi ada tokoh-tokoh tertentu yang diceritakan. Ada action verb. Action verb-nya ini berupa verb 2 biasanya. Kita kayak killed, cried, so. Next, time conjunction. Time conjunction-nya berupa then, when, suddenly, dan lain sebagainya. Next, ada direct speech. Nah, ini ciri khusus yang kedua. Ciri khusus yang ketiga, Pak. Kalau ciri khusus yang pertama, ini ada menggunakan epoch of time, kemudian menggunakan past tense. Ini yang sering kita temui kemudian adalah direct speech-nya. Direct speech itu kayak kalimat langsung gitu. Jadi ada petiknya kalau orang lagi ngomong. Nah, menggunakan direct speech. Nah, kita akan coba analisis. Tadi ini. Nah, ini Before ini go to the step, next step. Any questions before? Yes. No questions so far? Yes. No question? No. No question? No. Okay. dan hungry mouse. Nah, kalau kita nggak tahu prosesnya apa gitu. Nah, contohnya. Jadi disebut kalau diawali dengan kata One one day. day, kemudian ada ini apa sih namanya speech-nya, kemudian menggunakan verb 2 atau menggunakan verb past tense, maka bisa dipastikan bahwa teks ini berupa teks naratif. Kemudian lagi, nah, Contoh selanjutnya disimak. di depan, oh sudah bisa lihat tanpa kita harus tahu isinya ini apa. Berarti
speech warna yang mana? Hijau. Hijau. Just the thing to quench my thirst. Kalau yang warna apa itu? Purple. Itu jenis pleasure features yang apa? Action verbs. Oke, good. Silakan disimak. Kita udah dari awal dan melihat lempai untuk kalau dari awal disebutkan itu berarti dia teksnya adalah teks. Nah, ada kata adjusting between sama users ini juga ada dari speech-nya, berarti dia adalah narrative. Kita akan menganalisis unit structure, kemudian distribusi dari sebuah teks. Misalnya di teks Nah, ini ini kayak buku kan yang kemarin kalian. this middle name Surya lived with her stepmother and her stepsister. Next. Nah, coba kan ini there is no direction from the other video. Coba I would like to ask you what is the time signal? Time signalnya yang mana? Once upon a time. Nah, what is the title of the text? Title-nya apa? Cinderella. So the writers talk about main karakternya apa? Cinderella. Oke. Terus if I ask you what is the direct speech? Direct speech-nya yang mana? Oke, good. Bentar. Oh God, I don't have dress. Nah, selain misal, aku bingung cara mencari direct speech itu yang mana, sedangkan we don't know the meaning of the text. Misalkan kalian belum tahu the meaning of the text-nya ya. Direct speech itu tipsnya di sini kan ada tanda petik 2, ya kan? Nah, itu menandakan bahwa dia adalah kalimat langsung. Dari situ sudah jelas. Oh, tipsnya dari situ ada tanda petik 2. Itu kalimat langsung, ya. Kalau indirect speech, kalimat tidak langsung itu berarti dia yang diucapkan kembali. Jadi tidak ada tanda petiknya. Kalau dia ada tanda petiknya, berarti dia kalimat langsung. Ya, kita dengarkan penjelasannya. Listen please. Tentang Cinderella, kita akan menganalisis unit structure-nya seperti apa. Kita lihat dari paragraf pertama dulu ya. Paragraf pertama diawali dengan once upon a time. Ya, once upon a time, waktunya. Kemudian ada pengenalan tokohnya, yaitu Cinderella, stepmother, dan juga stepsister. Udah ada waktu dan juga pengenalan tokoh. Berarti paragraf pertama adalah orientation. Sedangkan paragraf kedua, di sini diceritakan her stepmother and stepsister treats her badly. Maksudnya adalah saudara tirinya dan juga ibu tirinya itu memperlakukannya dengan buruk gitu. One day, suatu hari, a prince of kingdom invites all girls to the ball. Suatu hari, seorang pangeran itu mengundang semua gadis untuk datang ke pesta. Cinderella wanted to go there, but she did not have beautiful dress. Cinderella juga ingin pergi ke sana, tapi dia nggak punya baju yang bagus. Nah, itu sebuah masalah. Masalah yang pertama, dia diperlakukan buruk oleh saudara tirinya dan juga ibu tirinya. Kemudian ketika pangeran mengundang semua gadis, Cinderella nggak punya baju yang bagus, itu adalah sebuah masalah. Nah, Berarti kalau misalnya communication berisi tentang sebuah masalah, berarti bisa dipastikan paragraf kedua berisi tentang communication. Good. Next, paragraf ketiga. Finding the mother helped her. She changed her dress in a beautiful one. Then Cinderella came to the ball. A prince fell in love with her. They got married and lived happy ever after. Nah, di sini ada seorang peri itu yang membantu dia. Awalnya kan dia gak punya baju bagus ya di paragraf kedua. Ini di paragraf ketiga diceritain bahwa seorang peri itu membantu dia. Kemudian mengubah bajunya menjadi baju yang bagus. Kemudian Cinderella pergi ke pesta, ketemu sama pangeran dan melancarkan cinta. Kemudian mereka menikah dan bahagia selamanya. Itu berarti adalah solusinya dari paragraf kedua. Maka yang paragraf ketiga pertama, Dia
Jadi jujur saya yang pertama tadi ada once upon a time. Kalau once upon a time berarti dia termasuk adverb of. Kemudian ada kata-kata Cinderella, stepmother, stepsurprise, and fairy godmother. Maka ide yang kedua, judul yang kedua adalah dia menggunakan specific character. Yang ketiga, ini ditunjukkan adalah semua kalimat di sini, mulai dari lived a girl named Cinderella, she lived with her stepmother as stepsister, her stepmother as stepsister, her auntie, when invited. Nah, semua kalimat di sini itu menggunakan past tense, menggunakan bentuk past tense. Itu ciri yang ketiga. Next, ada kata-kata trade, invited, help. Itu Maksudnya apa? adalah bentuk dari Action words. Action verb. oh God, I have dress. Aku nggak punya baju. Ada tanda kutipnya di sini. Ada tanda Ini kutip. apa tadi? Relasi. Langsung Dan yang terakhir ada kata then. Then ini adalah 5 point reaction. Itu adalah semua dari analisis kita. Okay, any questions so far? Any question? No question. Okay, good. Now, as I said before, we would like to discuss about narrative text by group. Okay? Nah, jadi nanti grupnya itu mix ya, boys and girls. Okay? Boys and girls. Okay? We just took the collaboration. Sorry. Ini kayaknya masih perlu ditulis nggak? Ya, sudah ya. Oke. No, no. Kalau language features dan juga tentang base structure dari teks ini. Semoga nanti ada teks lain. Oke, listen please. Jadi nanti ada I choose one leader of one group. Jadi saya akan memilih one leader of one group. Leadernya itu fungsinya apa sih? Dia berfungsi to manage the collaboration of your group. Paham? Oke, jadi nanti yang ditunjuk sebagai leader itu kamu akan bertanggung jawab memanage your duty. Jadi tugas-tugasmu, like misal temenmu, Bu, ini ada yang tidur. Nah, kamu bertugas untuk like you just ask your friend to do the job. Okay? Right? First group ada Laili. Umar, Karim, Miswa, Fahri. There is no absent. Hadir semua? Mahdi gak ada. Satu aja kan? Iya. Aisyah. Berapa nama ada? Aisyah, Dani, Sabarbi, Putra, Elma, Amel. Amel hadir Amel? Hadir. Najwa, Diva. Iya. Oke, jelas bro. Arina, Dimas. Dimas hadir Dimas? Sila, Alia, Zaka, Ali.
sini, grup 1 sini, grup 2 di middle, di tengah, grup 3 berarti di sebelah kanan. Oh, nah, Oke, nah untuk leadernya, yang grup pertama leadernya Fikri, leader B. Second group Dani, leader. Third group Iqbal. jaga bawah bus. Saya kan sudah terbiasa memimpin. Iya. Saya koma. Ayo, disimak. Sudah? Nah, untuk tugasnya, first group, please open your book on page. Untuk first group, sudah? Attention please. Oke? First groupnya mana? Tadi kan udah gini, Bu. Yang cowok, boys. Sini. Ayo sini. Koma. Fikri Fahri. Ya, sini. Oke, for first group, please open your book on page 10. 10 sudah. The good stepmother. The good stepmother. Oke, sudah. Second group. For second group, please open your book on page 12. 12. True friends. 12. Have you opened? 12. Yeah, true friends. For third group, please open your book on page 14. 14 sudah. The lazy boys. Sudah ya. Nah, terus ini diapain Bu teks-teksnya? Oke. Coba. Oke. Yang pertama, please analyze the generic structure. Generic structure-nya berarti yang apa tadi? Ada orientation, complication, resolution, and the last one ini dia dia bisa dicantumkan, bisa tidak. Nah, untuk yang kedua, please analyze the language features-nya. Ya. Jadi yang adverb of time-nya yang mana? Ditulis adverb of time-nya yang mana? Terus action verb-nya yang mana? I don't say you should mail the text. No, kita tidak mentranslate, kita hanya menganalisis. Beda ya. Analisa dan translation itu beda. Ya. Jadi kamu hanya menganalisis. Oke, menganalisis. Ini namanya ilmu linguistik. Jadi kita menganalisis setiap teks yang kamu baca, itu namanya analyze. Oke. Adverb of time, terus ada action verb dan direct speech. Get it? Paham? Yes. Okay, please do your duty now. Agak merapat sini, agak sampai bagus. Sama sing lain sana. Ya, tulis. One group, one text. Dan silakan ditunjuk nanti yang akan perwakilan to present your assignment siapa, silakan ditunjuk. Jadi nanti in the last part kita akan mempresentasikan per grup. Grupnya Laili akan mempresentasikan ke 2 grup. Grupnya Aisyah akan Jadi kalian akan saling punya
dan seterusnya. Paham? Jadi silakan disiapkan dari sekarang. Oke, terserah yang mau kamu tunjuk atau relawan malah bagus. Volunteer is good. Saya mau sendiri, oke mau bagus, gak apa-apa. Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang nggak bisa, nggak ada, semuanya sama-sama belajar. Oke. Itu nggak bisa, nggak ada. Semuanya sama-sama belajar. Nggak tahu tanya temennya, bingung tanya. Many hours later itu dia talk about time kan. Jadi kalau time pokoknya yang terkait sama time itu berarti adverb. Oh jadi. Adverb kan ada banyak kan. Nah dia kan salah satunya adalah time. Reorientasinya juga harus di. Kalau dia nggak ada ya nggak usah. Reorientation dengan di strip gitu aja. Kalau dia nggak ada, kalau menurut kamu dia nggak ada berarti di strip gitu. Tulisannya kok. Yang mana? Tulisannya peradaban atau Ditulisnya first paragraph gitu kalau di kertas. Tapi nanti ketika kamu presentasi nanti kamu baca. Kalau Bu Putri belum bilang stop berarti jangan stop dulu. Which? Oh. Berarti apa maksudnya? Kan bisa dilihat kan? Berarti maksudnya dia apa? Pak Bul. Oh ini. What is your name? My move. Paling butuh kali paling kamu. Dibuka aja. Ada saya bisa tidak? Puasanya juga harus baik. Dicetaknya lagi ya, sini coba ya. Jangan detek mau, detek mau. Kamu jeglek. Orang jeglek ini lagi jalan. Bu, Iya. ciri bahasa ini semua apa ikan? Semua. Ya itu yang tak tulis di depan. Itu aja yang tak tulis. Kalau mau semua nggak apa-apa. Minimal 3. Tunggal kawan Bu, maksimal. Minimal 3 loh Pak. Jadi nggak ada jualan 5 meter. Pohon dingin. Kon. Dingin nggak? Bukannya. Sekarang jelas loh. Lagi. Dari kebetulan Paling sama 16. apa kalau masuk? Udah malah panas di Jakarta. Semakin dia kerja semakin dingin. Paling 16. Di tadi lagi nih. Nah, asal bisa dong. Sampai kalau aku menang, gede mana wes, wes nggak. Nggak tahu sebenarnya. Saya itu tak tahu. Oleh kapan tanya, Iqbal tanya Bal, kapan Bal, Harimau, penulis sekolah silang. Sama dulu Putri juga kayak kalian sama si belajar.
Yo bos random. Cuma apa sama? Iya, gue paham bu. Pokok petik-petik kalau sudah lain. Nah, sing kancane sing wis padha malah kancane liyane sing makan. Teach each other. Sama ini. What is your name? Buka salam. Ini guys stempel dulu bos benar. Kita coba. Amel apa Amel? Abu. Amel. Kenapa orang? Bu, Ya. ini anak. Yes, ada scar di buku. Apa kalau verb plus in kemana apa? Kasusnya apa? Verb plus in, misal Itu termasuk play jadinya playing, counting bukan. Kan action verb itu bisa, tapi kan kalau di naratif itu kan konteksnya pakai past tense, Tapi ini kan nggak usah dipakai. Paham? Jadi action verbnya itu hanya past tense karena kita pakainya naratif. Paham? ada. Paham. Kalau kita kan naratif kan unsur kebahasaannya pakai simple past kan, yang masa lampau. Nah, kita pakainya ini cuma past tense aja. Kalau misal di teksmu itu ada The Cinderella playing with playingnya itu nggak usah dihitungkan. Kamu fokus aja ke yang misalkan di situ ada walker. Cari yang lain. Iya. Ya itu. Nah, ini. Mana coba? Kita lihat coba. Yang itu yang Nah, berarti action of verb ini yang ini nggak usah. Ya. Yang kedua pasti makanya bentuk kedua. Paham? Mana paham? Pertanyaan mana? Nggak fashion. Kalau Ya, nanti yang dituliskan satu. Terus
Aku tuh berapa? Bayar kan? Terus bayar kan? Oh, paling berkasih rumah ya. Cocok. Kain rumah ya. Mama ya, udah siap-siap mah. Turun. Pokoknya dia kan. Berarti dia perannya karakter itu Hansa sama Frida. Sila sudah. Mana? Dibaca aja nggak apa-apa. Mana teman? Bang Milo harus tahu saya kayak Kita kan jalan-jalan ya kan di Forest apa? Forest itu bukan jungle sama forest itu sama-sama hutan. Tapi bedanya apa? Kalau forest itu dia yang bukan forest itu yang alami yang mas. Kalau jungle itu kayak rimbun-rimbun. Kalau forest itu yang masih Alas belajar. Kadul guys, kadul. Nah, kan tadi dari awal sudah bilang ini sesuatu yang berbahaya bisa terjadi. Dengan mereka saling menjaga, saling berjanji untuk cover sama apapun yang terjadi. Nah, tiba-tiba ada gelombang yang besar jalan dekat mereka. Okay, any questions so far? No question? No question? Please prepare your material to present. Okay, please choose one of your friends to present to presentation. Please prepare just the message, just prepare. Jadi misalkan not yet, belum selesai, boleh dilanjutkan dulu. Kalau yang sudah selesai, please
Disiapkan, persiapan. Oh, nanti bisa kalau ada pertanyaan yang menjawab berarti semua anggota kelompoknya, ya. Gak hanya yang presentasi. Misalnya yang presentasi merasa kesulitan untuk menjawab pertanyaan, berarti semua anggota kelompok berhak untuk membantu. Bisa belajar. Bisa Inggris aja. Yang membaca itu, membaca hasilmu yang tulis itu loh. Iya, cukup dibaca aja nggak apa-apa. Ya teksnya nanti dibaca dikit nggak apa-apa. Oke, sudah siap? Are you ready? Ya. Oke, sudah. Oke, start from. Jadi mulai dari kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, oke? Oke, well. Ya, boleh. Silakan disiapkan dulu bacaan musik, siap musik. 2 minutes. I give you time 2 minutes to prepare. 2 minutes. Ayo, Bang. Siapa dong? Ketika ada pertanyaan, all of the participants membantu give change to apa? Ya kami harus berapa? Belum. Sendiri aja, ayo. Di sini nggak apa-apa, atau kamu mau berdiri di tengah-tengah kelompokmu juga nggak apa-apa. Ini harus berdiri ibu. Kuma. Duduk. Ini buatan aku. Jiwanya pun di sini. Ya. Silent please. Attention please. Attention please. Attention please. Apa?
Langsung analisanya Bang. Langsung yang di teks. Oke, now langsung. Ya lanjut. Ya yang dikerjakan berkelompok tadi. Attention please, nanti yang nggak memperhatikan tak kasih pertanyaan. Ayo Bang. Orientation first paragraph. Ya. Comprehension first paragraph. Solution second paragraph. Ya. Ayo aku mau masuk. Kasih pikir sedikit. Tadi pikir aku mau masuk. Aku mau masuk satu. Sudah? Bilang. Sudah. Oke, now thank you. Second group. Good from third group. Next, second group. Ayo, siapa orangnya? Aisyah, Aisyah. Attention please. Makanya semakin kalian quiet, semakin kita cepat menyelesaikan PR dengan ini. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyampaikan hasil Attention please. analisis dari kelompok 2 yang genetic struktur Ya. orientation ada di paragraf pertama. Complication ada di paragraf kedua, resumption ada di paragraf ketiga, dan reorientation tidak ada. Bahasa bahasaan atau language structures at front of time, one single time, action verb, ada clean bird, Ya. promise, asker, Oke. pretender, Nah, tanya-tanya dulu. bukan pertanyaan. Lanjut, sekarang taruh. Ayo. Bukan ada tepuk tangan. Oke, lanjut ya. Udah kenal dulu. Di depan. Mana sini? Mana, Bang? Ayo, attention please. Ayo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Laila. I'm from first group. Our text, the good stepmother. Let's talk about the next chapter. For first, the orientation. Orientation is on first paragraph. The orientation has to indicate as a verbal clear house. Each night, the children cried and they wished to let her go. Meanwhile, at home, the stepmother was giving information that they tried to get rid of the children. I was fond of them, she said, and set off into the forest. Complication is on single paragraph. Many calls later when the pig was tired from working and her lips was dry from thirst, and she came to the village belonging to the village. The stepmother picked the child and withdrew her heart cried out that she saw with the child. Resolution is on third paragraph. She picked up the broom in the games, the door and crept inside. The witch was having some school in the autumn when the stepmother gave her an unwanted brush. The witch
warahmatullahi wabarakatuh. Salawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Bertemu lagi Bu Putri dan Bu Abid. Jadi kita sekarang melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan Bu Putri sebagai guru bahasa Inggris di SMP Nusabil Huda, dan juga ada Bu Nur Abidah selaku pengajar praktik di kelas 68A. Jadi ini langsung saya mulai saja Bu ya. Baik Bu Putri, ini saya akan menanyakan beberapa hal, jadi nanti bisa dijawab Bu Putri ya. Bu Putri setelah melakukan kegiatan pembelajaran, waktu saya observasi dulu, apa yang Ibu rasakan? Baik, terima kasih Bu sebelumnya. Kalau ditanya gimana perasaannya, mungkin karena kan sebelumnya kalau ngajar mungkin perbedaannya karena ada supervisinya atau ada kamera di depan, jadi agak meredek karena di shoot gitu. Tapi kalau mungkin setelah masuk ke tahap pembelajarannya, alhamdulillah kemarin itu sudah, menurut saya pribadi itu sudah hampir sesuai dengan apa yang saya cantumkan di RPP. Tapi ada juga beberapa yang mungkin karena ada kendala dari siswanya, ada juga kendala dari persiapan dari saya pribadi, akhirnya ada beberapa tahap yang terlewatkan. Dan untuk perasaannya alhamdulillah anak-anak antusias, jadi saya merasa senang berada di kelas. Ya Bu Putri, bisa Ibu ceritakan jadi proses pembelajaran yang Ibu lakukan dari awal sampai akhir itu seperti apa? Pembelajaran tahap dari awal sampai akhir. Jadi kemarin itu tahap awalnya rencananya mau saya kasih ice breaking dulu sesuai dengan yang di RPP saya, tapi ternyata ada beberapa anak yang mungkin masih ketinggalan atau belum mengikuti materi saya sebelumnya, karena di minggu yang sebelumnya itu anaknya tidak masuk. Jadi saya review materi di tahap awal, saya review materi, dan kemudian karena belum saya jelaskan secara rinci, jadi saya jelaskan secara menyeluruh materi yang akan saya sampaikan tentang naratif teks. Saya sediakan di situ video dan anak-anak menyimak video yang ada di YouTube. Kemudian mereka merangkum materi yang sudah saya sampaikan, yang sudah mereka tonton via YouTube. Kemudian mereka saya bentuk circle atau kelompok kecil, grup kecil terbagi menjadi beberapa grup yang terdiri dari beberapa siswa. Kemudian saya minta untuk berdiskusi dan mereka mempresentasikan di depan. Kemudian saya mengambil kesimpulan dari yang sudah kita pelajari. Terus bisa Ibu ceritakan, kemarin kan ketika di percakapan praobservasi Ibu menceritakan menyampaikan area pengembangan yang ingin Ibu lakukan di pembelajarannya. Pada waktu proses pembelajaran itu, apakah area pengembangan yang Ibu rencanakan itu sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah untuk yang kemarin Bu, itu area pengembangan keterampilan itu sudah alhamdulillah mulai nampak dari mereka, dari hasil rangkuman, dari hasil presentasi. Ternyata mereka lebih cepat menangkap ketika mereka disajikan beberapa tayangan-tayangan yang ini menarik nih untuk ditonton. Jadi alhamdulillah mereka bisa mencapai yang goal saya, mungkin lebih tepatnya tujuan saya, yaitu mengembangkan keterampilan mereka atau pemahaman mereka dalam praktik dari pengetahuannya. Jadi area pengembangannya sudah tercapai? Alhamdulillah sudah. Terus dalam proses pembelajaran itu apakah ada kendala selama Ibu melakukan pembelajaran? Untuk kendalanya kemarin ada Bu, dari siswanya. Kan pasti kalau ada anak yang minat sama pelajaran A, ada anak yang minatnya itu di B. Nah jadi waktu pelajaran bahasa Inggris kemarin itu ada beberapa anak yang harus dituntun agar mereka mau aktif. Ada yang sudah aktif bisa ngomong teman-temannya dalam satu grup, ada juga yang aku nggak bisa, akhirnya mereka pasif. Nah itu kendalanya masih meningkatkan gimana cara anak-anak itu bisa lebih aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris.
Inggris. Kan kebanyakan kalau di kelas itu mereka lebih cenderung tidak tertarik kalau pelajaran bahasa Inggris itu minatnya masih sedikit gitu. Jadi kendalanya ada pada siswanya yang kurang aktif. Itu kan kendalanya jadi siswanya yang kurang aktif ya. Iya. Jadi kira-kira menurut Bu Putri bagaimana caranya agar nanti untuk memperbaiki hal itu? Menurut saya pribadi, ternyata kemarin setelah saya bandingkan ketika ada di kelas, saya lebih ke strategi yang center of teacher, jadi berpusat pada guru, itu mereka jadi lebih pasif gitu Bu, karena mereka jadi kayak aku ngandelin gurunya aja wes, pasti nanti dijelasin, aku dengerin tuh, aku nggak mau baca. Nah ternyata setelah saya coba yang kemarin lebih ke siswanya, itu lebih membantu. Jadi mereka mau nggak mau jadi aku terpaksa berpikir, aku terpaksa mengerjakan. Akhirnya mereka terbiasa, sedikit demi sedikit sudah mulai ada perkembangan. Yang awalnya cuma dengerin, yang awalnya cuma malas, akhirnya mereka mau nggak mau, oh ya temanku ternyata bisa, aku ya pengen bisa gitu ya. Jadi semacam ada apa ya, target untuk siswa masing-masing Ya, gitu. ada Bu. Jadi anak-anak lebih diaktifkan untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi proses perbaikan ini apa sudah Ibu lakukan? Untuk proses perbaikannya untuk diterapkan secara menyeluruh belum. Kalau kemarin waktu di kelas yang minggu kemarin itu saya masih membandingkan ketika biasanya coba saya yang lebih dominan. Nah kemarin saya coba ke anak-anak, nah jadi masih tahap uji coba seperti itu, belum menyeluruh. Nah, jadi kira-kira kapan Ibu akan menerapkannya? Di pertemuan yang akan datang Bu. Ya itu saja Bu Putri percakapan pasca observasi kita. Terima kasih atas waktunya dan semoga rencana perbaikan yang akan Ibu lakukan bisa diterapkan dan membawa dampak yang baik bagi anak-anak. Ya, terima kasih Bu Putri. Saya berikan 4 balik. Oh iya. Tadi dari yang sudah dilakukan ya, baik Bu Aiza sebagai coach dan Bu Putri sebagai coach, ini tadi sudah berjalan mulai dari observasi sampai pasca. Tadi juga sudah terlihat bahwa yang dilakukan Bu Putri untuk membuat minat anak akan bahasa Inggris itu menjadi lebih aktif, tidak lagi teacher center tapi student center, itu sudah dilakukan dengan baik dan mengetahui kira-kira kekurangan dalam mengajar lagi apa, kemudian rencana tindak lanjut ke depannya apa. Jadi area pengembangannya juga sudah berfokus di situ, sehingga tadi sudah didapatkan Bu Aiza dalam meng-coaching Bu Putri itu juga sudah akhirnya Bu Putri menyadari apa yang kurang dalam pembelajarannya. Nah, ketika di observasi ini rencana tindak lanjutnya kalau bisa segera dilakukan perbaikan. Jadi ketika sudah dilakukan RTL, kemudian kita refleksi lagi, dilakukan lagi, kemudian apa yang kurang, apa yang lebih dari pembelajaran kita, sehingga kita tahu dan terus memperbaiki diri. Gitu ya Bu. Oke, baik, terima kasih. Sementara ini saya coba balik dari saya Bu Ais.